Bateraiku lemah, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wiku selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Adapun topik yang akan dibahas pada diskusi kali ini yaitu tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi audiovisual dalam pembelajaran yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Hazima selaku moderator pada siang hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelum memulai diskusi, marilah kita membaca Al-Fatihah agar diberi kemudahan dalam segala urusan. Al-Fatihah. Selanjutnya pemaparan materi oleh kelompok 4. Untuk kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan kepada moderator, terima kasih telah memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Farasani Radia Prayoga, perwakilan dari kelompok 4. Dan rekan-rekan saya yaitu Dinda Putriwani Setiti, Karunia Nur Hafiz Ananda, Salma Sabila Solihah, dan Muhammad Farizal Fitri Andika. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Audio dalam Pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari pengembangan. Pengembangan sendiri ialah suatu proses atau tahapan-tahapan untuk mengembangkan sebuah produk atau menyempurnakan hasil yang telah ada dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan pengembangan media yang sesuai dengan sistem pendidikan. Adapun beberapa model pengembangan yang dapat digunakan. Model-model itu disebutkan sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu model camp. Model camp yaitu menurut Toto Ruhyat mengatakan bahwa model pengembangan pelajaran menurut camp setiap tahap selalu diikuti dengan kegiatan revisi yang terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok pembahasan. Yang kedua yaitu memperhatikan analisis tentang karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat yaitu memutuskan materi atau bahan pelajaran yang disesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau singkatan dari TIK. Yang kelima yaitu menetapkan penjajangan awal. Yang keenam yaitu memutuskan bagaimana strategi belajar yang sesuai dengan pemilihan strategi belajar perlu berdasarkan pada variabel pembelajaran. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasikan, yaitu mengkaji fungsional komponen yang ada dalam setiap pembelajaran. Yang kedelapan yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran.
Kegiatan ini harus berlandaskan pada tujuan dan materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu model Dick and Care. Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Care yang juga dikembangkan oleh Walter Dick and Low Care memiliki kemiripan dengan model yang dikembangkan oleh Kemp, tetapi ditambah dengan komponen melaksanakan analisis pembelajaran dan dapat dijumpai beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut. Model yang ketiga yaitu model pengembangan 4 dimensi. Aduh, jaringannya, Mak. Model pengembangan 4 dimensi. Model pengembangan 4 dimensi ialah model pengembangan yang digunakan oleh peneliti. Model 4 dimensi ini dikembangkan oleh S. Tagarjan, Dorothy S. Semel, dan Melvin I. Semel dalam model peningkatan atau pembangunan 4 dimensi ini terdiri atas 4 langkah utama, yaitu define atau biasa disebut dengan pembatasan. Yang kedua yaitu design atau disebut dengan perancangan. Yang ketiga yaitu develop atau disebut dengan pengembangan. Dan Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok selanjutnya, soalnya Mbak Farah terkendala jaringan. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terkendala tadi ya, mengenai model pengembangan 4 dimensi. Nah, model pengembangan 4 dimensi ini digunakan oleh peneliti. Model 4 dimensi ini dikembangkan oleh S. Tagarjan, Dorothy, Samuel, dan lain-lainnya. Dalam model ini, peningkatan atau pembangunan 4 dimensi ini terdiri dari atas 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah define atau biasa disebut dengan pembatasan. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan design atau disebut dengan
perancangan, kemudian yang ketiga yaitu langkah develop atau disebut dengan pengembangan, dan ada juga langkah penyebaran diadaptasi model 4P, yaitu pendefisian, perancangan, pengembangan, dan juga penyebaran. Nah, kemudian ada tahap-tahap mengenai upaya pengembangan model 4 dimensi ini. Yang pertama yaitu tahap pendefisian atau disebut dengan define. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan analisis kebutuhan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap perencanaan desain, yaitu tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Langkah ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu diantaranya penyusunan kisi-kisi, instrumen penilaian sikap, kemudian ada langkah memilih format. Juga dalam suatu pemilihan format ini dapat dilakukan dengan mengkaji format-format perangkat yang sudah ada yang dikembangkan di beberapa negara yang lebih maju. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan develop. Harapan langkah ini ialah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah ditinjau berdasarkan masukan dari para ahli. Tahap ini meliputi validasi ahli, yaitu instrumen penilaian sikap divalidasi oleh para ahli, diikuti dengan revisi. Kemudian uji pengembangan, yaitu kegiatan mengoperasionalkan perangkat penilaian yang telah divalidasi oleh para ahli. Kemudian yang terakhir yaitu uji atau penilaian dari validasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penyebaran. Nah, pada tahap penyebaran ini merupakan suatu langkah atau tahapan penggunaan instrumen yang sudah dikembangkan pada skala yang lebih luas, seperti di kelas lain atau di sekolah lain, atau dilakukan oleh guru lain. Nah, tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menguji efektivitas penggunaan instrumen atau alat media ini di dalam kegiatan pembelajaran mengajar atau singkatan dari KPM. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dan pengertian dari media audiovisual. Nah, manfaat dari media audiovisual ini yaitu manfaatnya media ini sangat berperan dalam proses belajar mengajar dalam sekolah. Nah, media ini mempermudah saat pembelajaran seperti memahami objek, peristiwa, ataupun materi yang diterangkan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian manfaat lain yaitu berfungsi untuk mengarahkan perhatian peserta didik agar lebih berkonsentrasi dalam menangkap pembelajaran. Jadi media ini juga sangat menguntungkan dari guru kepada peserta didik karena konsentrasi saat pembelajaran itu juga sangat penting. Siswa juga tidak merasa bosan dan siswa lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Kemudian yang manfaat lain yaitu mendukung pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan manfaat lainnya yaitu dalam penyampaian materi juga media ini bisa lebih jelas. Kemudian pengertian dari media audiovisual itu sendiri yaitu penyampaian informasi yang memiliki karakteristik audio yang disebut dengan suara dan visual yang disebut dengan gambar. Jadi media ini memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik audio dan juga karakteristik visual atau gambar. Nah, jenis media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua karakteristik, yaitu memiliki adanya audio dan juga adanya visual yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang dijelaskan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai jenis media audiovisual. Jenis-jenis media audiovisual itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu audiovisual diam, kemudian yang kedua yaitu audiovisual gerak. Nah, pada audiovisual diam ini, media yang memperlihatkan atau yang ditunjukkan yaitu media suara dan gambar seperti bingkai suara, terus
peta globe, kemudian ada sebutan lain yaitu sound slide. Nah, dari audiovisual diam ini jadi hanya menggambarkan atau menunjukkan gambar saja, kemudian gambar itu mengeluarkan suara. Kemudian yang kedua yaitu audiovisual gerak. Audiovisual gerak ini yaitu media yang dapat memperlihatkan unsur suara beserta gambar yang bergerak, seperti video atau film-film berkependidikan. Kemudian kedua jenis ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan agar peserta didik tidak merasa bosan dan lebih senang saat guru menjelaskan. Kemudian bisa media ini digunakan sebagai dokumentasi pembelajaran, kemudian media ini bisa dapat menyediakan informasi-informasi penting melalui video dan film-film. Kemudian ada memaparkan proses pembelajaran, kemudian media ini juga bisa untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran yang rumit, kemudian bisa sebagai mengajarkan keterampilan pembelajaran. Ada juga media ini bisa berguna untuk menghemat atau memperpanjang waktu pembelajaran dan juga mempengaruhi sikap-sikap peserta didik saat guru menjelaskan. Jadi media audiovisual ini sangat menguntungkan atau sangat dibutuhkan oleh guru saat menjelaskan materi yang dijelaskan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kelompok saya selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu macam-macam media audiovisual. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama yakni audiovisual murni dan yang kedua audiovisual tidak murni. Nah, audiovisual murni ini merupakan media yang dapat menampilkan unsur suara atau gambar yang bergerak di mana media tersebut berasal dari satu sumber. Contohnya yang sebelumnya sudah disebutkan sama teman kelompok saya, yaitu seperti film bersuara, video, atau televisi, yang dimana media tersebut bisa dipakai untuk media pembelajaran. Kemudian yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni ini ialah media yang unsur suara dan juga gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, di mana audiovisual tidak murni ini biasa disebut juga dengan audiovisual dalam diam, yang sebelumnya juga sudah disebutkan dalam teman kelompok saya, yaitu audiovisual diam. Contohnya seperti slide atau sound slide atau film strip. Kemudian peran. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu peran, fungsi, dan manfaat media audiovisual. Perannya ialah media audio atau video visual dapat menampilkan sebuah informasi dengan melalui gambar serta suara secara bersamaan. Kemudian media ini sangat digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk memperoleh serta mengkomunikasikan secara menyeluruh. Nah, media audiovisual ini sangat berperan bagi guru atau peserta didik karena media pembelajaran audiovisual ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian fungsinya. Salah satu fungsi utama media pembelajaran ialah sebagai media yang dapat membantu mengajar seorang guru. Media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi. Yang utama ketika media tersebut digunakan perorangan atau kelompok dalam jumlah besar. Media pembelajaran digunakan untuk memberikan pengalaman yang bersifat mutlak atau nyata dan dapat memotivasi belajar siswa. Nah, menurut Sanaiki berpendapat bahwa media pembelajaran juga memiliki fungsi untuk merangsang pembelajaran dengan menyampaikan objek yang sebenarnya, atau membuat tiruan dari objek sebenarnya, membuat konsep abstrak, menyamakan persepsi, atau mengatasi berbagai hambatan seperti waktu, tepat jumlah, dan lain-lainnya.
Kemudian slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh media audiovisual. Yang pertama media visual gerak. Seperti contoh itu film yang tidak bergerak. Dalam media yang satu ini ditampilkan hanya visualnya saja tanpa adanya audio sehingga yang dikemukakan hanyalah gerakannya saja. Yang kedua adalah media visual diam. Contoh dari media visual diam ini adalah mikrofon, grafis, peta globe, gambar, bagan, dan segala aspek media yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian media audio dan visual gerak. Contohnya seperti TV, film, video, serta segala bentuk media audio yang digunakan oleh manusia serta kaset program atau piringan atau DVD yang di dalamnya terdapat film ataupun gambar gerak serta audio. Kemudian yang keempat, media audio dan visual diam. Ini seperti kayak komik dengan suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media audiovisual. Betul. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media audiovisual. Atul menyatakan bahwa media audiovisual memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang satu, memperjelas penyajian pesan untuk tidak bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata, lisan, atau tertulis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan secara realitas atau gambar, bisa gambar, film, atau model-model yang lain. Yang ketiga, yakni media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran bentuk tutorial. Jenis media audiovisual menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain, media audiovisual bisa dibagi menjadi dua. Yakni yang pertama, audio visual diam, yakni media yang menampilkan gambar dan suara seperti bingkai suara. Yang kedua, ada audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara bergerak seperti video dan film. Kedua jenis media ini umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan.
film dan video dapat menyatukan informasi, memaparkan atau menjabarkan proses dan menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, meningkat atau memperpanjang waktu dan memengaruhi sikap. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka hanya satu sesi saja dengan 3 pertanyaan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Saya, Mas. Monggo Mas Akbar Hidayatullah. Apakah jelas suara saya? Jelas Mas, jelas. Monggo. Oke, saja. Di zaman sekarang kan perkembangan zaman itu semakin mengambil ahli tugas yang sewajarnya itu dilakukan secara mandiri oleh manusia. Apakah ada kemungkinan besar bahwa peran guru ke depannya itu digantikan oleh media audiovisual ini? Itu. Baik, terima kasih untuk Mas Akbar. Untuk kelompok 4, apakah jelas pertanyaannya? Alhamdulillah sudah jelas. Baik. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Monggo teman-teman. Saya izin bertanya. Monggo Mbak Naura. Kan tadi sudah dijelaskan macam-macam metode pengembangan ada 4, yaitu define, design, develop atau pengembangan, disseminate atau penyebaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang bisa dilakukan pada tahap define dan bagaimana langkah yang harus dilalui pada tahap desain? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Naura. Untuk kelompok 4 jelas pertanyaannya? Ulangi. Diulangi Mbak Naura. Kegiatan apa yang bisa dilakukan pada tahap define dan bagaimana langkah yang harus dilalui pada tahap desain? Apa sudah jelas? Bagaimana kelompok 4 jelas? Ya jelas. Alhamdulillah. Wes jelas. Kurang 1 pertanyaan lagi. Monggo teman-teman. Izin bertanya Mas Akbar. Monggo Mbak Fira Afriandani, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Afriandani dengan NIM 210103110139. Kita kan mengetahui bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran itu biasanya diukur dari berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, keberhasilan ini kan bisa juga dilihat dari tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan, apakah siswa paham atau tidak. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan pengembangan media audiovisual sebagai salah satu media pembelajaran ini sudah menjamin berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran? Karena kan mengingat saat ini penggunaan media audiovisual sendiri itu memang masih minim untuk digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, bisa dijelaskan apakah memang pengembangan media audiovisual itu sudah menjamin proses pembelajaran atau tidak? Kemudian, jika memang iya, bisa disebutkan atau tidak contoh dari keberhasilan pengembangan audiovisual itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih Mbak Fira. Untuk kelompok 4 jelas? Mbak Fira, inti dari pertanyaannya itu berarti apakah pembelajaran media visual itu berpengaruh terhadap pembelajaran gitu, Mbak?
Begini Mbak Farah, bentar. Inti Begini. dari pertanyaannya. Ya, begini. Apakah dengan dikembangkannya media audiovisual itu sebagai media pembelajaran sudah menjamin berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran? Kemudian contoh keberhasilan dari pengembangan audio visual itu sendiri apa begitu Mbak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fira. Saya persilakan untuk pemateri untuk menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membantu kelompok 3 dipersilakan. Baik, izin menjawab Mas Akbar. Monggo Mas Farizal. Untuk pertanyaannya Mas Akbar Hidayatullah tadi, dengan berkembangnya zaman, apakah peran guru bisa digantikan oleh media visual? Apakah seperti itu Mas Akbar? Bagaimana Mas Akbar Hidayatullah pertanyaannya? Apakah ada kemungkinan besar peran guru sebagai pendidik atau pengajar bisa digantikan oleh media audiovisual? Ya, gini, izin menjawab Mas Akbar. Kalau menurut saya, kemungkinan besar digantikan sih enggak. Tapi kalau membantu dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan, kemungkinan besar sangat mungkin. Tapi kalau menggantikan posisi sebagai guru, kemungkinan besar sangat tidak mungkin karena kita pada dasarnya itu harus membutuhkan seorang guru untuk menjelaskan. Gitu Mas Akbar. Mohon maaf, kan sudah dijelaskan di audiovisualnya itu. Paham nggak? Yeah. Lah itu, apakah ada kemungkinan peran guru itu digantikan? Soalnya kan peran yang menjelaskan itu sudah diambil ahli oleh media audiovisual. Yeah. Sekarang kalau dalam media audiovisualnya itu sendiri menjelaskan Mas ya. Terus ketika ada salah satu murid atau siswa tidak paham, dengan tidak adanya guru, apakah bisa media audio tadi interaksi sesuai dengan bahasa manusia yang bisa dipikirkan, Mas? Jadi kita, kalau menurut saya tetap membutuhkan seorang guru, Mas. Oh, berarti untuk meluaskan sebuah pemahaman gitu ya, Mas ya? Gimana? Berarti peran guru saat dalam posisi itu sebagai pelurus lah, gampangannya itu. Iya Mas, kayak gitu. Oke, bisa juga seperti itu Mas Akbar. Oh, baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Akbar. Baik, terima kasih untuk Mas Farizal untuk jawabannya. Kurang 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Untuk teman-teman yang ingin membantu menjawab untuk kelompok 4, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naura tadi. Nah, kegiatan yang dilakukan pada pendefisian atau tahap define, yaitu seperti melakukan analisis kebutuhan sekolah, seperti kebutuhan apa yang kurang, kemudian kebutuhan apa yang sudah tercapai, seperti bangunan sekolah, kemudian tenaga kerja, kemudian pokoknya semua yang mencangkup perangkat sekolah gitu. Kemudian langkah-langkah pada tahap
desain yang dilakukan yaitu langkah yang pertama penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Kemudian langkah yang kedua yaitu memilih format atau pemilihan format seperti dilakukan mengkaji format perangkat yang sudah ada, kemudian perangkat tersebut dikembangkan agar media 4 dimensi ini bisa lebih maju dan lebih berkreasi, begitu Mbak. Mungkin bisa dimengerti Mbak Naura? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Salma atas jawabannya. Dan tersisa satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Mbak Vira. Untuk teman-teman yang ingin membantu menjawab, silakan. Bagaimana pemateri? Apakah masih mencari jawaban? Sebentar, Mas. Baik. Izin menjawab, apakah boleh? Monggo, Mbak Fitra, monggo. Saya Fikra Filsafa Ilma dengan NIM 2101031110153. Pertanyaan dari Mbak Fira tadi kan, apakah menjamin keberhasilan dari perkembangan media tersebut? Ya, Mbak Fira. Kurang lebih pertanyaannya itu apakah media audio itu menjamin keberhasilan pembelajaran atau tidak? Kalau menjaminnya itu, kita itu menyesuaikan dengan karakteristik siswa, Mbak. Jadi, sebelum kita memilih itu, kita harus tahu karakteristik peserta didik itu bagaimana. Nah, kalau kita udah tahu karakteristik peserta didik, itu bakalan memilih media tersebut, Mbak. Nah, diterapkan itu apakah berhasil atau tidak. Seperti itu. Dari analisa mengapa menggunakan media tersebut, ya karena analisis karakteristik peserta didik tersebut yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Mbak Fira? Tinggal contohnya ya belum? Begini Mbak Farah, untuk izin untuk ini ya, memberikan sedikit saya masih belum paham dengan jawabannya Mbak Fikrah. Tadi masih belum masuk ke pemahaman. Jadi begini, jika kita berbicara mengenai karakteristik untuk memilih media pembelajaran itu kan masih secara umum ya. Apakah kita akan menggunakan media audiovisual atau tidak? Di sini maksud saya jika kita memang mengembangkan media audiovisual, kita memilih media audiovisual sebagai media pembelajaran yang akan kita gunakan. Oke. Nah, ketika kita sudah memilih, kemudian media audiovisual ini kita kembangkan, apakah dengan mengembangkannya itu dapat menjamin atau tidak jika kita menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran, itu sudah menjamin atau tidak keberhasilan pembelajaran itu, begitu maksudnya. Baik. Ya, menurut saya pribadi, jika dikembangkan maka bisa. Karena anak SD atau MI itu dia lebih mengerti apabila melihat gambar, terus ngelihat video, dibandingkan dengan kita menjelaskan panjang lebar, itu menurut saya kurang efisien.
Jadi kalau misalnya mereka melihat video gitu, kita menjelaskannya bervariasi seperti ngelihat YouTube atau gambar yang gerak-gerak gitu. Itu menurut saya mereka lebih paham akan hal itu. Jadi jika dikembangkan mungkin bisa, sangat bisa menurut saya. Gitu Mbak Vira. Karena kan di sini contoh audiovisual itu seperti video, gambar yang gerak atau gambar yang bersuara, seperti ada bentuknya gitu. Bagaimana Mbak Vira? Oh, baik, berarti intinya memang dengan pengembangan media audiovisual ini bisa menjamin proses pembelajaran. Nah, begitu. Oke. Sangat amat bisa menjamin. Apalagi untuk kalangan MI, SD, TK gitu. Kalangan anak-anak. Jadi lebih menjamin perkembangan belajar mereka. Gitu, Mbak. Bisa dipahami, Mbak? Oke, baik, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Farah telah menjawab pertanyaan dari Mbak Vira. Terima kasih atas pemaparan materi oleh kelompok 4 yang sangat baik ini, dan tak lupa teman-teman yang sudah berpartisipasi pada diskusi pada siang hari ini. Saya Muhammad Akbar Hazimah selaku sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.